Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang bertahta di sorga namun yang hadir di antara kami. Dan itulah yang kami yakini dalam ibadah hari ini. Di saat kami datang sujud memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saatnya Tuhan akan berbicara kepada kami, mengajar setiap kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu melalui kebenaran firman yang akan disampaikan di tengah-tengah umat-Mu. Oleh sebab itu Bapa, urapilah hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah Allah kepada seluruh umat-Mu. Pewahyuan yang baru diberi kepada kami, sehingga kami mengerti mana yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami di saat mendengar firman-Mu, hingga kami dapat memahaminya, dan kemampuan yang sama untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masih ada dalam pembahasan perenungan akan firman Tuhan, membangun karakter Kristus. Saudara-saudara, membangun karakter Kristus harus menjadi dambaan hati setiap kita, menjadi kerinduan kita bersama-sama. Sebab tidak ada di dunia ini yang harus menjadi contoh teladan kehidupan kita selain daripada Kristus. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari pribadi Yesus. Terlalu banyak. Maka saudara-saudara, kesimpulan yang akan kita ambil di awal dari pembahasan yang sangat singkat dan sederhana di awal ini, untuk menjadi murid Kristus sejati tidak mudah. Apa yang Yesus perbuat, Yesus lakukan selama dia ada di dunia ini. Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Yesus yang penuh dengan kasih dan memberikan pengampunan kepada setiap kita. Maka hari ini kita diajar bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan di antara umat Tuhan. Memelihara kasih persaudaraan. Saudaraku, salah satu bukti tetap dari kehidupan Kristen adalah cara kita berhubungan dengan sesama. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku atau memperlakukan sesama orang percaya. Dan persaudaraan itu merupakan akibat atau hasil atau dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Sesungguhnya semakin baik hubungan seseorang dengan Tuhan, maka semakin baik juga hubungan dia dengan sesama.
Sekali lagi, semakin baik hubungan seseorang dengan Tuhan, maka akan semakin baik pula lah hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan mengajar kita bukan hanya berbicara soal kasih atau mengasihi. Namun bagaimana kasih itu yang adalah perbuatan dapat kita nyatakan dengan sungguh-sungguh kepada sesama kita. Kasih yang harus kita jalin dan ditujukan kepada Allah dan juga kasih kita kepada sesama. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penulis kitab Ibrani dengan tegas menyatakan, menghimbau, peliharalah kasih persaudaraan. Terlalu banyak orang memiliki pemahaman yang menurut saya agak keliru. Kenapa? Karena orang itu berkata, tidak perlu kita menjalin hubungan dengan orang lain. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang penting. Saudara-saudara, kita tidak boleh mengabaikannya. Makanya seperti tadi saya katakan, semakin baik hubungan seseorang dengan Tuhan, maka seharusnya semakin baik juga hubungan dia dengan sesama. Kasih bukan hanya kata-kata. Dibutuhkan sebuah tindakan nyata. Maka hari ini kita perlu renungkan. Tindakan nyata seperti apa yang harus kita lakukan dalam memelihara kasih persaudaraan. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 1 pasal ini. Tindakan nyata yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jangan lupa memberi tumpangan. Dengan kita memberi tumpangan, Alkitab berkata, saudara, kita telah menjamu malaikat-malaikat. Tindakan nyata yang pertama yang harus saudara dan saya harus tunjukkan dalam hidup kita. Berilah tumpangan bagi mereka yang memerlukan. Memberi tumpangan bagi mereka yang memerlukan.
Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa kita harus menjalin hubungan kasih persaudaraan. Dan salah satu cara adalah dengan memberi tumpangan. Memberi tumpangan bagi mereka yang memerlukannya. Barangkali kita akan berkata, aku tidak sanggup lakukan itu. Aku tidak mau lakukan itu. Sekali lagi, saudara mau suka atau tidak, sanggup atau tidak, Alkitab yang bicara. Sekali lagi persoalannya itu pesan firman dalam Alkitab. Pada waktu yang lalu Alkitab atau firman Allah telah mengajar kita. Sebagaimana Yesus katakan, musuhmu pun harus kau doakan. Musuhmu pun harus kau kasihi. Dan sekarang firman ingatkan saudara dan saya untuk memberi tumpangan. Kalau disebut memberi tumpangan, berarti di saat orang itu membutuhkan sesuatu yang sangat penting dan kita bisa melakukannya, kita bisa memperlakukan itu atau kita bisa memiliki hal itu untuk dilakukan, maka saudara dan saya dipanggil untuk melakukannya. Tidak dikatakan untuk selamanya. Memberi tumpangan hanya menumpang, hanya sesaat untuk kita menolong mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata dengan kita berbuat demikian, kita menjamu malaikat-malaikat. Kita menjamu malaikat-malaikat. Tumpangan seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka adalah tumpangan di saat orang itu sedang ada dalam perjalanan. Bisa juga untuk mereka yang belum memiliki tempat tinggal. Memberi tumpangan. Bukan untuk tinggal selamanya. Memberi tumpangan. Saudara mungkin akan berkata dalam hati, aku tidak siap untuk melakukannya. Benar, makanya saya katakan tadi, untuk menjadi pengikut Tuhan yang sesungguhnya tidak mudah. Karena Alkitab sendiri yang menuliskannya. Alkitab sendiri yang memerintahkan itu untuk kita lakukan. Kalau ada orang besok yang datang ke rumah kita, di mana dia sedang dalam keadaan kesukaran dan kesulitan, dia minta supaya dia menumpang di rumah kita. Dengar. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Dan di saat kita melakukan itu, kabar baiknya adalah kita sedang menjamu malaikat-malaikat. Pelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, tindakan nyata daripada kita dalam memelihara kasih persaudaraan. Di ayatnya yang ketiga bagian A, ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Hal yang kedua adalah kita memahami orang-orang yang terikat dosa. Siapakah orang-orang hukuman itu? Adalah mereka yang dihukum oleh karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Orang-orang hukuman disebut dalam bagian ini juga adalah sebagai orang yang membutuhkan uluran kasih. Saudara-saudara, hal yang sangat nyata adalah ketika ada orang harus dipenjara. Mereka dipenjara karena dosa yang mereka lakukan atau karena pelanggaran.
Maka sekarang mereka terikat sebagai orang yang berdosa, sebagai orang-orang hukuman. Saudara-saudara, di saat kita mengunjungi mereka, ketika mereka ada di lembaga pemasyarakatan, itu menunjukkan bagian daripada pelayanan kasih untuk kita lakukan pada mereka. Jadi saudaraku, terlalu banyak sisi kehidupan yang belum kita sentuh sesuai dengan kebenaran ketetapan firman Tuhan. Terlalu banyak hal yang harus kita renungkan dan harus kita lakukan kalau kita mau belajar dari kebenaran Alkitab firman Allah. Makanya kalau orang sudah sangat merasa puas menjadi anggota salah satu gereja, puas sekali dia. Dia merasa sudah cukup sampai sebatas itu. Tidak, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar menjadi anggota salah satu gereja. Tetapi bagaimana kita di gereja di mana kita tertanam, di mana kita menjadi anggota daripada gereja itu, kita diajar prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Itu sebabnya sekali lagi gereja itu adalah sekolah di mana kita belajar firman Allah. Banyak hal yang harus saudara dan saya renungkan terus-menerus, lakukan terus-menerus sampai akhirnya kita menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus pun dia mengasihi orang-orang yang terikat dosa, yaitu saudara dan saya. Yesus yang tanpa cacat dan celah, tanpa dosa. Alkitab berkata dibuat menjadi berdosa, supaya kita yang berdosa, dosa kita diampuni, ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah orang-orang yang terikat dosa. Ingatlah mereka orang-orang yang disebut sebagai orang-orang hukuman. Alkitab berkata karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Orang-orang yang tidak luput dari dosa. Tidak luput dari pelanggaran. Nah saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan supaya kita memahami kondisi keadaan orang di sekeliling kita. Tindakan nyata yang kedua. Yang ketiga saudaraku sekalian, ayat yang ketiga bagian B. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kalau di bagian A tadi dikatakan saudara ingat akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Bagian yang kedua disebut ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Saya memiliki pemahaman yang lain terhadap ayat ini, saudara-saudara. Bahwa kita harus menolong orang yang lemah. Bagaimana kita menolong orang-orang yang lemah? Bagaimana kita menolong orang-orang yang sedang mengalami tekanan kehidupan? Kasih contoh yang sangat sederhana. Ketika kita mengetahui atau tahu, melihat ada saudara-saudara kita, karena kita berkata berbuat baiklah kepada semua orang, terutama saudara-saudara kita seiman.
Saya kasih tadi contoh yang paling konkret. Ketika engkau tahu ada saudaramu, ada sahabatmu yang sedang tergeletak atau sedang terbaring di rumah sakit, apa tindakan? Apa tindakan kita? Ya, taruhlah di masa pandemi sekarang memang ada larangan. Ada pembatasan dari pihak rumah sakit. Ketika ada orang yang sedang sakit, ada batasan-batasan orang yang boleh masuk atau boleh melihat, membesuk orang yang sedang sakit. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara, bagaimana? Alkitab tadi berkata, kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Artinya apa? Kemungkinan yang sama juga suatu saat kau bisa alami. Hal yang sama pun suatu saat engkau bisa mengalaminya. Bagi saudara-saudara yang pernah berbaring atau terbaring di rumah sakit oleh karena sakit, sangat mengerti dan memahami kondisi ini. Betapa sedihnya ketika kita sedang opname di rumah sakit. Lalu ada orang yang opname bersama-sama kita di satu ruangan itu. Lalu ada orang-orang yang banyak membesuk, melihat orang di sebelah kita. Dan kita tidak ada yang melihatnya. Itu penyakit bertambah, Pak. Perasaan tertekan, perasaan sakit itu makin bertambah. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena saya mengalaminya. Saudara-saudara, tapi ketika ada orang yang datang, perasaan kita terhibur. Perasaan kita dikuatkan, diteguhkan. Saudara-saudara, tolong orang yang lemah. Kehadiranmu itu bagian daripada kita menolong. Kalau ada berkat dengan membawa buah tangan itu juga baik. Tapi jangan pernah kau batalkan untuk tidak melihat seseorang hanya karena memikirkan buah tangan yang tidak ada. Bagi saya secara pribadi, kehadiran seseorang untuk datang membesuk atau datang paling tidak mendoakan saya di rumah sakit tanpa sesuatu yang dia bawa. Itu merupakan sesuatu yang sangat menghibur dan menguatkan. Perhatikan kalimat ini, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya kemungkinan yang sama, hal yang sama juga bisa engkau alami. Tapi kadang-kala orang berkata, waktu aku sakit mereka tidak besuk saya, dia tidak besuk saya. Sekarang giliran dia sakit, aku juga tidak mau besuk. Itu bukan ciri, bukan tipe orang yang percaya pada Kristus. Karena firman Tuhan yang sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, Yesus mengajar kita berdoa. Berdoa, berbuat baik kepada siapa? Orang yang memusuhimu sekalipun. Doa kita bukan doa mengutuk, tapi doa kita adalah doa memberkati mereka. Saudara-saudara, Alkitab juga berkata, apa yang kau kehendaki, supaya orang lain perbuat padamu, perbuat jugalah itu kepada orang itu. Itu hukum yang digariskan di dalam Alkitab. Maka melalui kebenaran ini, saya mengajak kita, mengajak seluruh jemaat untuk tetap pelihara kasih persaudaraan. Gereja itu gereja di mana kita tertanam, di mana kita menjadi anggota daripada gereja itu adalah komunitas kita. Itu adalah keluarga kita. Selain keluarga kita secara biologis, gereja itu adalah keluarga kita di dalam Kristus sebagai tubuh daripada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bentuk jalinan kasih dari ayat ini adalah kita beri kepada orang-orang yang tertindas dan lemah. Orang yang sedang sakit itu memang dia ada dalam posisi lemah. Saudara-saudara, kebenaran ini juga mengingatkan kita
untuk kita belajar bahwa orang percaya terpanggil untuk melakukan pelayanan sosial, pelayanan kasih. Sekali lagi bukan hanya membangun, bukan hanya memperkuat kehidupan rohani, kehidupan spiritual kita. Karena wujud sekali lagi kehidupan rohani yang baik, dia peduli kepada sesamanya. Kita tidak inginkan kita ada di rumah sakit, Pak. Kita tidak menginginkan kita hidup dalam kelemahan. Tetapi itu sesuatu yang kita tidak pernah harapkan, tidak pernah inginkan, tapi dia akan datang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kamu juga adalah orang hukuman, Alkitab berkata. Juga kamu adalah juga masih hidup di dunia ini. Yang berarti suatu saat pun saudara bisa mengalaminya. Hari ini engkau sehat, haleluya. Hari ini engkau kuat, puji Tuhan. Tetapi sesuatu yang pasti bagian daripada warna kehidupan kita. Kalau tidak, mungkin karena hal lain. Tapi faktor usia pun akan menuntun membawa orang suatu saat ada pada titik lemah itu. Di saat kita mengalaminya, kita perlu ada orang di samping kita yang akan memberikan kita semangat dan dorongan. Siapakah itu? Adalah orang-orang seiman, orang-orang percaya yang ada di komunitas kita. Karena firman berkata, sekali lagi berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi terutama pada teman-teman atau kawan-kawan seiman. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan rohani seseorang yang makin dewasa akan nampak dari pelaksanaan tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi semua orang yang memerlukannya. Semakin saudara rohani, semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin baik juga hubungan kasih kita kepada yang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah abaikan, tetapi tetaplah pelihara kasih persaudaraan di antara kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali mendidik kami, mengajar kami, mengingatkan kami. Bahwa ada banyak hal yang harus kami lakukan sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Yaitu ketika kami mau peduli dengan sesama kami. Terima kasih untuk firman ini. Mengajar, mengingatkan kami. Walaupun kami sadar jalannya tidak mudah. Tetapi kami harus tetap berjuang dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami umat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Dan hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami sehingga kami mampu untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.